Climate change is our single greatest security threat. Ini semua adalah organisasi. Organisasi menurut Griffin adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai serangkaian tujuan. Dalam organisasi, terdapat seorang manajer yang dalam kesehariannya harus menerapkan 2 poin penting dalam organisasi, yaitu efektif dan efisien. Mungkin banyak orang yang masih belum paham betul mengenai perbedaan antara efektif dan efisien. Simpelnya, efektif merupakan goal atau hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, efisien adalah upaya untuk membuat hasil semaksimal mungkin dengan upaya seminimal mungkin. Menurut Griffin, manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan pada sumber daya organisasi, baik berupa manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di dalam manajemen, ada seorang manajer yang mengkoordinasi dan mengawasi jalannya organisasi. Manajer juga bertanggung jawab akan seluruh proses manajemen. Dalam level manajerial, terdapat 3 level yang memiliki tugas dan peranan masing-masing. Yang pertama adalah top manager. Top manager memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, karena top manager membuat kebijakan dan rencana untuk seluruh lapisan organisasi. Top manager dapat kita lihat dalam keseharian kita sebagai CEO, direktur, dan presiden direktur. Kedua adalah middle manager. Middle manager berperan mengelola level 3 dan menerapkan berbagai strategi yang telah ditetapkan oleh top manager. Jabatan-jabatan yang dipegang oleh middle manager antara lain dapat kita lihat pada kepala bagian, manajer cabang, dan regional manager. Kemudian adalah level ketiga yang merupakan level paling bawah dalam level manajerial, yaitu first line manager. First line manager bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional karyawan. Contoh dari first line manager antara lain mandor pabrik, kepala seksi, dan supervisor. Dalam manajemen terdapat suatu siklus yang akan terus berulang. Siklus tersebut akan menandai bagaimana suatu organisasi tersebut berkembang dari awal organisasi tersebut berencana hingga ke penerapannya. Siklus tersebut dimulai dengan planning. Organisasi akan planning terlebih dahulu apa-apa yang akan organisasi itu cita-citakan, dan terlebih dahulu akan disusun suatu tujuan dari organisasi tersebut. Setelah tercipta tujuan yang jelas, kemudian organisasi akan memulai untuk mengorganize apa-apa yang telah direncanakan tadi. Organisasi akan menentukan pendekatan apa yang akan digunakan, bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan sebagainya. Setelah organizing telah dilakukan, akan dilakukan leading untuk memastikan pekerjaan tersebut telah dilakukan dan telah memiliki bagian-bagian tersendiri dalam organisasi tersebut. Setelah ketiga tahapan tadi selesai, maka ada tahapan keempat, yaitu controlling. Controlling merupakan bagian di mana organisasi akan memastikan bahwa semua program kerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai apa yang telah direncanakan. Skill approach terdiri atas technical skills, human skills, dan conceptual skills. Technical skills merupakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu. Human skills merupakan kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain. Yang terakhir adalah conceptual skills, merupakan kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasikan situasi abstrak dan kompleks mengenai organisasi. Dalam tiap level manajerial, terdapat skill manajerial yang berbeda-beda. Sebagai contoh, top manager. Top manager ditekankan untuk memiliki conceptual skills yang lebih tinggi, karena seorang top manager diharuskan untuk mampu menciptakan suatu hal yang nantinya akan memiliki dampak yang besar dalam suatu organisasi. Top manager pula diharuskan untuk mampu memimpin dari suatu organisasi tersebut. Kemudian pada lower level managers terdapat technical skills yang lebih dominan, karena lower level manager sendiri pasti akan sering berkutat dalam dunia praktik. Mereka lebih ditekankan untuk paham, tahu, dan mahir dalam bidang yang mereka dalami dan mereka lakukan. Kemudian ada human skills. Human skills sendiri rata, baik dari top managers hingga lower level managers. Mengapa demikian? Karena human skills sendiri merupakan kemampuan untuk bekerja dengan baik antar orang. Kita tahu sendiri bahwa seorang yang berkutat dalam dunia manajemen itu mau tidak mau akan berinteraksi dengan orang lain, mau tidak mau akan bekerjasama dengan orang lain.
Sehingga kemampuan untuk berinteraksi dengan orang itu sangat-sangat penting. Entah itu dari seorang pimpinan ke bawahan, bawahan kepemimpinan, ataupun rekan sejawat. Sehingga human skills ini rata untuk semua level dalam manajerial. Perkembangan konsep manajemen sudah dimulai sejak zaman terdahulu. Manajemen memegang peranan penting dalam berbagai peristiwa, seperti pembangunan piramida di Mesir, pembangunan Great Wall di Cina, kebangkitan Kekaisaran Romawi, dan kesuksesan komersial Venesia. Yang pertama-tama adalah classical approach. Classical approach terdiri atas scientific management dan general administrative theory. Scientific management diterbitkan oleh Bapak Frederick Winslow Taylor dalam buku Principles of Scientific Management. Scientific management ini lebih ke metode ilmiah, terkesan lebih ke kaku dan tegas. Scientific management memiliki acuan-acuan yang khusus dan pasti, seperti penempatan sumber daya yang tepat, metode yang terstandar, dan segala hal itu dinilai dari bagaimana output yang akan didapatkan. Vail melalui 14 prinsip manajemennya dan Max Weber melalui teori didatasinya menyampaikan bahwa manajemen memiliki wujud administratif di mana manajemen memegang fungsi pada pengelolaan organisasi yang terstruktur dan terarah. Praktik manajemen saat ini kebanyakan berkaitan dengan 14 prinsip yang dikemukakan oleh Vail. Berikutnya adalah quantitative approach. Quantitative approach lebih berfokus pada pengambilan keputusan berbasis statistik, data, model, informasi, dan computer simulations. Pendekatan ini memerlukan pengukuran kuat dan akurat untuk diterapkan, sehingga cukup jarang digunakan, mengingat banyaknya waktu, usaha, dan dana yang akan terkuras. Dalam behavior approach, orang adalah aset terpenting dalam suatu organisasi. Selanjutnya, dalam studi yang digagas oleh Profesor George Elton Mayo dalam judul The Hawthorne Studies, dari studi ini, melalui behavior approach, diperoleh bahwa kerjasama antara pemimpin dan karyawan untuk menciptakan keterkaitan emosional sungguh diperlukan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan mispersepsi antara para petinggi organisasi dan para pelaksana. Ruang lingkup organisasi menyangkup lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan tersebut memiliki pengaruh terhadap organisasi. Perubahan dan kompleksitas lingkungan dapat menghasilkan suatu ketidakpastian. Ketidakpastian itu dapat kita lihat dalam Porter's 5 Competitive Forces. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, tentunya organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah manajemen informasi. Perusahaan harus bisa menetapkan boundaries dalam mengelola informasi yang masuk ataupun keluar dan menerapkan environmental scanning. Kedua adalah reaksi strategis. Ketika dihadapkan dengan perubahan, suatu organisasi mau nggak mau harus mampu merubah strateginya ataupun dengan beradaptasi dengan strategi yang baru, sehingga dapat dilakukan dengan merger, akuisisi, ataupun aliansi. Keempat, fleksibilitas dalam desain organisasi. Beberapa organisasi yang bersifat kaku kedepannya akan sulit berkembang, sehingga sebagai pemimpin organisasi kita diharapkan bisa untuk fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini, sehingga organisasi yang sedang kita pimpin atau jalankan dapat fleksibel dan mengikuti perkembangan. Jadi, manajemen itu penting. Manajemen telah menjelma dalam kehidupan seharian kita. Manajemen telah membantu baik toko kelontong kecil yang ada di dekat rumah kita hingga korporat-korporat besar yang sudah ada di tingkat internasional. Manajemen juga telah mengalami berbagai perubahan yang telah disesuaikan berdasarkan zaman dan tingkat keperluannya itu sendiri. Terakhir sebagai penutup, ada quotes dari seorang pakar manajemen yaitu Bapak Peter Drucker. Beliau berkata bahwa manajemen is doing the thing right, leadership is doing the right things. Saya Yopamindra Nabil, izin pamit.